Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas fikih pada pembahasan apa hukum sholat berjamaah, yang kami di sini mengambil asal satu kitab, yaitu kitab At-Tadhib fi Matan Ghayati wa Taqrib Matan Abi Suja, kalau tidak salah matan atau fikih madhab Syafi'i dasarnya. Langsung saja pembahasannya. Faslun wassolatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Mungkin ada yang bertanya, apa sunnah muakkadah itu? Atau yang pernah dengar, apa sih sunnah yang ghairu muakkadah? Maka di sini ada perbedaan antara sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Yang sunnah muakkadah itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, atau boleh dibilang beliau melaksanakannya secara rutin. Contohnya, beliau melaksanakan sholat fajar sebelum melaksanakan sholat subuh. Karena kita ketahui bersama bahwasannya sholat 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Nah, itu yang menjadi muakkadah, ya. Atau bisa dimaknai juga adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah ada juga fardu ain. Apa sih perbedaan fardu kifayah dan fardu ain? Fardu ain itu adalah fardu yang kewajiban yang ditunjukkan kepada individual atau person dari mukallaf, dari yang dibebani syariat, yaitu person-personnya mendapatkan kewajiban seperti sholat wajib 5 waktu, itu fardu ain. Adapun fardu kifayah itu manakala ada orang yang lain melaksanakannya, maka gugur yang lainnya untuk melaksanakan. Jadi ketika contohnya orang yang sedang melaksanakan orang seperti pemandian mayit, ya, kalau sudah ada sebagian yang melaksanakannya, maka sebagian yang lain gugur. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa, ya. Nah, itu yang menjadi fardu kifayah. Ini didasari dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama atau utama, ya, sholat al-fadhi, ya, lebih utama sholat berjamaah ketimbang sholat sendirian, dengan pahala ganjarannya bisa 27 darajatan, yaitu dengan 27 pahala atau 27 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Fardin di sini adalah munfaridan. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, hukumnya adalah hukumnya adalah sunnatun muakkadah untuk sholat berjamaah. Adapun niatnya untuk para makmum, ya, para makmum adalah niatnya ayan wiyal itsmama dunal imam. Jadi berniat sendiri-sendiri, ya. Ini sebagaimana dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi itu yang dapat kita sampaikan. Dan juga ini perlu perhatian bahwasannya wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi wal baligu bil murahiki. Diperbolehkan bagi orang yang statusnya adalah budak itu mengimami orang-orang yang merdeka, dan orang-orang yang balik diimami oleh orang anak kecil, murahik, orang yang
anak kecil yang belum balik itu boleh mengimami orang-orang yang masih dalam keadaan sudah balik. Di sini murahiki disebutkan bahwasannya al-murahiki huwa alladzi qaribun bulugh ya. Jadi dia dekat dengan balik, bentar lagi dia balik. Wal muradu bihuna shabil mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang buruk baginya. Dia sudah bisa membedakan, maka itu bisa diperbolehkan dia jadi imam. Dan banyak kan anak-anak muda, anak-anak kecil itu justru lebih baik bacaannya daripada kakek-kakek. Dan fenomena sekarang masih ada yang kakek-kakek belum mau mempersilahkan yang lebih bagus bacaannya. Allahu alam kenapa ya, padahal surat Al-Fatihahnya ya kurang baik kan gitu. Padahal rukun dalam sholat termasuk itu membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya belepotan bagaimana, sedangkan makmumnya ada yang lebih bagus. Seharusnya sadar diri, tapi ya kadang nggak sadar dengan kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan sholat jamaah dan juga terkait dengan sunnah-sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, dan juga fardu kifayah, fardu ain, serta kita diperbolehkan yang anak kecil itu jadi imam, orang yang bentar lagi balik, yang dia sudah mumayyiz, sudah bisa memilih mana yang baik baginya dan mana yang buruk baginya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.